masyarakat kita ini masyarakat yang memang senang tadi tolong menolong dan sebagainya, tapi juga mewujudkan solidaritas, dukungan satu sama lain ini dengan pertemuan. Hai Ros, apa kabar? Oh iya Ros, di video kali ini kita akan bahas apa ya? Dalam video kali ini, kita akan bahas perilaku masyarakat Indonesia dalam situasi krisis. Tahu nggak sih, perilaku masyarakat dalam menghadapi situasi krisis itu ada hubungannya sama budaya loh. Yang kayak dijelaskan oleh Prof. Hana dan Dr. Murni di video 1 ya? Bener banget, kali ini Dr. Juliana Murniati, Prof. Hana Panggabean, dan Prof. Hora Citra akan menjelaskan lebih lanjut tentang kaitan budaya dengan situasi krisis. Wah, jadi penasaran, kira-kira bagaimana ya Bu perilaku orang Indonesia dalam menghadapi situasi krisis kali ini? Apakah ada sisi negatifnya juga? Ya, kalau kita kembali pada budaya mempengaruhi perilaku, sebetulnya kita bisa mengatakan semua masyarakat atau hampir semua masyarakat itu punya mekanisme yang berbeda di dalam menghadapi sebuah situasi krisis. Seperti sekarang ini kan, ini krisis kita cukup panjang ya, dan cukup memfrustrasikan masyarakat. Tetapi masyarakat Indonesia ini punya beberapa hal. Kalau kita kembali kepada culture standard gitu ya, saya mau menyebut pertama RIMO, kemampuan orang Indonesia untuk menerima situasi yang tidak beruntung seperti kondisi sekarang. Nah, kita punya kemampuan itu yang seringkali dipandang juga negatif. Kok pasrah banget sih? Tidak, orang Indonesia itu menerima kondisi ini dengan lapang dada sambil menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Nah, di sela-sela menunggu ini apa yang dilakukan? Nah, ini terkait dengan culture standard berikut, yaitu religiusitas. Masyarakat yang religius, kita bisa mendapati di berbagai kelompok agama manapun itu selalu punya wujud doanya untuk segera berlalu dari situasi krisis ini. Wujud doanya ada, dan terjadi juga perkumpulan, meskipun tidak boleh banyak ngumpul-ngumpul ya, tapi secara virtual untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung lewat sebuah acara yang dibalut dengan keagamaan. Ini tidak lain karena masyarakat kita ini masyarakat yang religius. Lalu yang ketiga, masyarakat yang guyup. Jadi culture standard yang ketiga, guyup. Saya kira kita semua kenal masyarakat yang saling mendukung, gotong royong, dan di masa krisis ini kita melihat ada pagelaran yang tujuannya adalah donasi, mengumpulkan uang untuk disumbangkan kepada kelompok yang kena PHK akibat kondisi sekarang ini, atau disumbangkan kepada anak-anak yang tidak bisa sekolah akibat orang tuanya mengalami persoalan ekonomi. Jadi upaya mandiri dari masyarakat tersebut, dan ini hanya mungkin karena masyarakat kita ini masyarakat yang guyup. Nah, tadi ada pertanyaan terkait sisi negatif dari guyup. Kalau tadi kita melihat sisi positifnya, sekarang kita lihat ada nggak sisi negatif? Ada. Masyarakat kita ini masyarakat yang memang senang tadi tolong menolong dan sebagainya, tapi juga mewujudkan solidaritas, dukungan satu sama lain ini dengan pertemuan. Kita kenal masyarakat yang suka arisan, punya gathering yang berbagai macam formatnya di perusahaan, di kantor. Nah, kecenderungan ini sangat tidak sejalan dengan situasi krisis yang kita alami ini, yang justru harus diupayakan pereduksian dengan cara tidak banyak kumpul, jaga jarak dan sebagainya. Nah, sedikit ilmiah ya, saya kutip sebuah studi dengan menggunakan
interpersonal distance-nya dari hall, masyarakat Indonesia itu dibandingkan dengan masyarakat Jerman misalnya, itu memang tidak punya distance yang diferensiasinya cukup beda antara intimate distance. Intimate itu berarti relasi dengan pasangan, dengan orang yang amat sangat dekat ya. Itu tidak terlalu berbeda dengan personal distance itu dengan sahabat, atau dengan social distance dengan orang-orang yang tidak kita kenali. Saya kira kita sangat familiar dengan fenomena berdiri di mall, sedang belanja pilih-pilih barang, lalu ada orang nyapa, Mbak itu suka ya beli merek yang itu ya? Oh iya, saya itu langganan saya. Kenapa Mbak? Nah, saya cerita panjang lebar, titik tertentu sering ke mall sini. Oh iya, rumah saya deket sini. Oh di kompleks mana? Oh teman saya juga di situ. Oh jadi Anda itu temannya saya. Lihat ya, ini ciri guyupnya kita yang di dalam situasi krisis ini itu membuat jarak yang harusnya dipegang oleh setiap orang itu sulit untuk dijaga. Mengapa begitu? Itu ada kajian ilmiahnya, karena rupanya antara intimate, antara personal dan social distance itu tidak terlalu beda jaraknya. Kemudian, bagaimana ya Pak peran leaders Indonesia dalam menghadapi situasi krisis ini? Apa yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin dalam konteks budaya Indonesia? Kita kenal nih, ada yang namanya facilitating leadership, yang berarti kan suatu leadership style seorang pemimpin yang seharusnya itu bukan seorang pemimpin yang dominan ya. Di situasi krisis pun bukan seorang pemimpin yang dominan. Tidak dominan bukan berarti tidak memberikan arahannya di dalamnya. Stylenya orang Indonesia, pemimpin Indonesia itu kan halus, ngayomin, merapatkan pendapat dengan mendengarkan, kemudian mencoba memfasilitasikan pendapat, merapatkan pendapat daripada karyawan. Itu secara tidak langsung kan kita bicara tentang motivasi ya di dalamnya. Khusus untuk orang Indonesia sendiri, terkait dengan adanya krisis, kemudian work from home, hybrid work, biasanya ada suatu kebutuhan guyup, suatu kebutuhan kebersamaan, suatu kebutuhan ngumpul yang sekarang tidak ada, yang perlu difasilitasi. Kemudian juga orang Indonesia sepertinya bukan seseorang yang terlalu kaku ataupun orang yang terlalu disiplin di dalamnya, yang berarti kan mungkin masalah waktu, bagaimana mengatur waktu itu perlu dibantu. Di case itu kalau di company kita ada mencoba mendevelop beberapa tools nih selama krisis yang sampai sekarang kita jalankan. Kita sekarang menjadi hybrid work kan, 2 hari dalam seminggu di kantor, 3 hari masih tetap di rumah, atau terkadang kita masih tetap latihan untuk work from home, full work from home. Di sini yang kita lakukan adalah kita punya yang namanya sapaan pagi. Jadi tiap pagi kita bicara tentang apa yang sudah dikerjakan kemarin dan apa yang kita rencanakan hari ini. Nah, ini kan seakan-akan awareness ya terhadap membuat perencanaan, awareness terhadap waktu nih, menghargai waktu. Yang kedua kita punya yang namanya bincang siang, yang di sini utamanya adalah mengakomodasikan kebutuhan guyup. Jadi kita mengembangkan berbagai virtual game lah dengan Zoom, bagaimana supaya orang itu ngerasa tetap saling kenal, tetap dekat dengan sesama temannya. Yang terakhir, yang namanya krisis, yang namanya pandemi, itu kan situasi selalu berubah ya. Kita memperkenalkan yang namanya manajemen briefing. Manajemen briefing ini tiap bulan, atau bahkan kadang sebulan bisa 2 kali. Pernah ada waktunya juga hampir tiap minggu kita manajemen briefing. Yang mana di manajemen briefing kita para leader atau leadernya itu share bagaimana dia melihat situasi, bagaimana apa yang dipertimbangkan dalam mengantisipasi situasi ini. Manajemen briefing juga salah satu wadah yang kita coba mendengarkan masukan-masukan dari tim untuk pimpinan. Kira-kira apa nih yang kebutuhannya, apa nih concern-nya, apa yang bisa dikerjakan bareng-bareng.
Dengan situasi krisis yang berjalan hampir 2 tahun, apakah Ibu dapat memberikan tips dan trik untuk beradaptasi di masa new normal? Ya, kalau kita lihat lagi-lagi ya, menggunakan kekuatan dari bangsa kita, dari karakteristik budaya kita atau culture standard tadi. Yang pertama-tama saya lihat, kita bisa berbasis guyup tadi, tetapi sisi yang positifnya. Bagaimana kita saling menjaga, saling mendukung, tetap diupayakan tanpa harus melanggar protokol yang diperuntukkan bagi situasi krisis ini. Saya kira apa yang terjadi di masyarakat, di mana ada kelompok masyarakat di daerah tertentu yang menyediakan sayur-sayur di kebunnya, digantung di pagar tetangga untuk diambili oleh mereka yang membutuhkan, atau ada kelompok lagi yang membantu mendorong masyarakat untuk rajin cuci tangan atau menggunakan sanitizer. Dia berada di perempatan lampu lalu lintas lalu mendorong pengendara motor untuk rajin-rajin membersihkan tangannya. Nah, itu saya kira tindakan tolong menolong, cerminan dari guyup yang bisa kita pertahankan. Dan yang kedua, saya kira Nrimo itu bisa dipertahankan. Ya, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi berbalut dengan guyup ini bisa diupayakan secara bersama-sama sehingga menjadi solidaritas dari komunitas tersebut. Dan yang ketiga, kekuatan kita lain lagi, masyarakat yang religius. Saya kira itu modal sosial yang luar biasa yang memampukan kita untuk bisa keluar dari krisis ini secara bersama-sama dan tetap sehat mental.